Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Hanafi Lubis dari Paralel 6. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang olahraga dan doping. Yang pertama, apa itu doping? Doping merupakan zat ilegal terlarang yang dikonsumsi atlet untuk meningkatkan kinerja atau performa mereka dalam berolahraga. Zat yang paling umum digunakan sebagai doping adalah agen androgenik, seperti steroid, anabolik. Konsumsi zat ini memungkinkan atlet untuk berlatih lebih keras, pulih lebih cepat, dan membangun lebih banyak otot. Adapun kata doping berasal dari kata dope, yaitu campuran, candu dengan narkotika. Selain merupakan tindakan curang, pada ajang olahraga kompetitif, ada dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari penggunaan zat-zat tersebut, sehingga dilarang keras untuk digunakan oleh para atlet. Menurut Badan Anti-Doping Dunia WADA, istilah doping mungkin berasal dari kata Belanda dop, minuman beralkohol yang terbuat dari kulit buah anggur, yang digunakan oleh prajurit Zulu untuk membuat mereka lebih kuat dalam pertempuran. Sejak kapan doping muncul di olahraga? Pada awal abad ke-20, istilah doping diperkenalkan untuk menggambarkan pemberian obat-obatan terlarang pada kuda pacu. Adapun pada 1904, doping pertama kali ditemukan di Olimpiade pada pelari. Pelari tersebut disuntik dengan satrin untuk membantu kecepatan, dan konon memberinya kekuatan untuk menyelesaikan kompetisi. Selanjutnya, apa saja obat doping yang dilarang menurut Badan Anti-Doping Dunia WADA, yaitu androgens, blood doping, peptide hormones, stimulans, diuretics, narkotics, dan cannabinoids. Sementara itu, zat yang paling sering digunakan oleh atlet adalah androgen, seperti steroid anabolik. Zat tersebut memungkinkan seorang atlet untuk bisa berlatih lebih keras, pulih lebih cepat, dan membangun lebih banyak otot. Namun di lain sisi, penggunaan zat tersebut bisa menyebabkan kerusakan ginjal dan meningkatkan agresi. Adapun penggunaan obat-obatan pada doping dilarang dalam dunia olahraga karena memiliki dampak dan efek samping berbahaya pada atlet. Dikutip dari The American Medical Society for Sport Medicine, efek samping atau bahaya penggunaan doping adalah: yang pertama, kardiovaskular, irama jantung tidak teratur, tekanan darah tinggi, serangan jantung, kematian mendadak. Sistem saraf pusat. Yang kedua, sistem saraf pusat. Insomnia, kecemasan, depresi, perilaku agresif, bunuh diri, sakit kepala, kecanduan penarikan, psikosis, tremor, pusing, dan stroke. Yang ketiga, pernafasan. Ada mimisan, sinusitis. Yang keempat adalah hormonal. Infertilitas, ginekomastia, payudara gemastia sama dengan payudara membesar, penurunan ukuran testis, gairah seks rendah, akromegali, dan kanker. Selanjutnya, apa saja kasus doping yang terjadi di dunia olahraga? Dilansir dari AP, Pengadilan Arbitrase Olahraga atau Court of Arbitration for Sport, memutuskan Rusia dihukum 2 tahun kepada Rusia, yang dinilai bersalah karena gagal memberikan data tes narkoba otentik. Permintaan Badan Anti-Doping WADA sendiri awalnya menuntut Rusia dihukum 4 tahun. Namun akhirnya CAS cuma menghukum selama 2 tahun. Rusia dihukum dengan dibekukan dari berbagai kegiatan olahraga, termasuk larangan mengikuti kejuaraan Olimpiade Tokyo dan Piala Dunia 2022 di Qatar. Rusia dilarang menggunakan nama, bendera, dan lagu kebangsaannya di berbagai kejuaraan yang juga diawasi WADA. Jikapun tampil, maka Rusia diharuskan menggunakan nama yang netral. Selain itu, Rusia juga tidak berhak menjadi tuan rumah atau ikut bidding tuan rumah Olimpiade selama periode hukuman. Jika sudah mendapatkan hak tuan rumah, status itu bahkan harus ditarik. Bahkan seperti kita ketahui, hanya karena tidak memberikan sampel ke WADA, Rusia bisa terkena kasus doping. Adapun kasus doping lainnya adalah bintang bulu tangkis Malaysia bernama Lee Chong Wei. Gagal lolos tes doping jenis dexamethasone saat pada kejuaraan dunia 2014. Lee menghadapi persidangan anti-doping di Amsterdam pada 2015 dan dinyatakan bersalah
Panel menilai Lee Chong-wei tak sengaja menggunakan obat karena teledor. Selanjutnya, yang kita ketahui baru-baru ini adalah kasus Indonesia yang diberi sanksi oleh WADA dikarenakan tidak mengumpulkan sampel doping pemain. Oleh karena itu, ketika kejuaraan Thomas Cup Indonesia tidak bisa mengibarkan bendera merah putih yang diganti dengan bendera PBSI. Sangat disayangkan, dikarenakan kita sebagai juara tidak memakai bendera kebanggaan Indonesia. Dan pada pegelaran Piala AFF kemarin, kita tidak memakai bendera Indonesia, melainkan bendera PSSI. Adapun sama dengan Indonesia, Thailand juga sama terkena kasus seperti Indonesia dan terkena sanksi yang sama. Nah, kesimpulannya adalah doping memiliki efek positif dan negatif terhadap fisiologis dan psikologis bagi yang memakainya. Efek yang sangat fatal adalah kematian. Maka dari itu, pelatih harus siap berbagai peran. Pelatih harus menggunakan filsafat dasar yang mencegah kecurangan dan menjatuhkan diri dari cara berpikir menang dengan segala cara. Pelatih pun harus memberitahu bahwa akan bahayanya penggunaan zat doping. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.